Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teuku Rehan Haryansyah dengan NPM 2065711702 dari Prodi Geofisika Universitas Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang Fourier Transform dan Laplace Transform untuk memenuhi UAS Fisika Matematika 2. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang Fourier Transform. Kebetulan saya mendapat nomor 2 dengan soal fx sama dengan fx akan bernilai 0 di antara dengan x di antara min pi sampai 0, lalu bernilai 1 dengan x di antara 0 sampai pi per 2 dan bernilai 0 lagi ketika x-nya di antara pi per 2 sampai pi. Nah, dengan general transform yang kita tahu yaitu setengah A0 ditambah A1 cos X ditambah A2 cos 2X ditambah A3 cos 3X dan sampai seterusnya, lalu ditambah dengan B1 sin X ditambah B2 sin 2X dan B3 sin 3X dan seterusnya. Nah, kita harus mencari A0, A1, A1, A2, A3 dan seterusnya atau AN dan B1, B2, B3 atau BN. Jadi tiga komponen itu harus kita cari dengan rumus A0 itu 1 per pi dengan dikali integral dari min pi sampai pi fx dx, lalu AN itu rumusnya 1 per pi dengan integral min pi sampai pi fx cos nx dx, dan BN itu 1 per pi dikali integral min pi sampai pi fx sin nx dx. Nah, sekarang kita mari hitung A0 terlebih dahulu. Kita masukkan rumus yang tadi yang 1 per pi dikali integral min pi sampai pi fx dx, lalu min pi sampai pi nya ini kita bisa kita ganti nih fx-nya, karena kan fx ini mempunyai tiga nilai, yaitu di tiga keadaan ini. Nah, berarti dia dari keadaan ini kita masukkan sebagai batas-batas, yaitu dari min pi sampai 0 integralnya, lalu fx, terus di sini 0 sampai pi per 2 berarti 0 sampai pi per 2 dan pi per 2 sampai pi per 2 sampai pi. Nah, dari masing-masing batas ini dia mempunyai nilai fx sendiri. Ya udah, berarti kita masukin sesuai dengan batasnya. Misal fx yang pertama bernilai 0 kan di sini. Yang kedua dia bernilai 1, yang ketiga dia bernilai 0 lagi. Nah, karena dia bernilai 0, jadi kita tidak usah hitung. Jadi kita hitung yang tengah saja. Yang integral 0 dari pi per 2, integral 0 sampai pi per 2 1 dx. Lalu kita integralkan seperti biasa, yaitu x. Lalu masukkan nilainya, dapat 1 per pi dikali pi per 2 dapat A0 nya sama dengan setengah. Nah, selanjutnya kita mencari nilai AN. Nah, AN ini kita masukin rumus yang tadi seperti integral min pi sampai pi fx cos nx dx. Nah, hal yang sama kita lakukan seperti tadi. Karena dia punya tiga nilai, jadi kita jabarkan jadi tiga integral sesuai dengan batasnya. Sama seperti tadi kita masukin fx-nya sesuai dengan batasnya, yaitu fx 0 ketika min pi sampai 0, fx 1 ketika 0 sampai pi per 2, dan fx-nya itu bernilai 0 lagi ketika pi per 2 sampai pi. Nah, karena ini sama-sama 0, jadi kita hanya menghitung yang di tengah saja, yaitu 0 integral 0 sampai pi per 2 cos nx dx. Nah, kita integralkan seperti biasa. Jadi seperti sin nx per n, ini kayak integral lah, sifat-sifat integral dalamnya kan. Habis itu pi per 2 per 0, karena ketika x kita masukin 0, jadi sin 0 kan 0 ya, jadi nggak perlu kita hitung, jadi kita yaudah sin n pi per 2 per n. Nah, dari nilai ini kita perlu perhatikan nih, ketika n nya keadaannya 1, 2, 3 dan seterusnya, apakah dia membuat pola atau nilainya itu akan sama saja. Sama ketika kita masukkan nilai n sama dengan 1, yaitu berarti kan kita nyari A1 ya. Nyari A1 berarti masukin n nya 1, jadi 1 per pi dikali sin pi per 2 per 1. Nah, hasilnya 1 per pi. Nah, sekarang kita berlanjut ke n2, yaitu kita nyari A2, berarti 1 per pi, jadinya sin pi per 2 ketika n nya kita masukin 2. Nah, ternyata hasilnya 0. Nah, lalu kita coba cek lagi di 3, berarti A3 sama dengan 1 per pi sin 3 per 2 pi per 3. Nah, ternyata hasilnya minus. Nah, ternyata dari sini polanya itu kita bisa menyimpulkan bahwa polanya ketika ganjil pertama atau ganjil urutan ke ganjil pertama tuh seperti yang 1, 5, 9, kan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9. Nah, 1 itu kan ganjil pertama, 3 itu ganjil kedua. Nah, ganjil keduanya ini adalah ganjil yang urutan dengan genap gitu. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa ganjil urutan ganjil dia itu bernilai positif, ganjil dengan urutan genap itu dia bernilai negatif gitu. Nah,
Kalau untuk genap ya udah berarti 0. Nah, berarti bisa kita simpulkan AN itu bisa mendapatkan 3 kondisi seperti yang saya bilang tadi. Next, kita hitung BN-nya sekarang. Nah, untuk BN-nya kita pakai rumusnya 1/Pi integral min Pi sampai Pi fx sin nx dx kan. Nah, sama seperti tadi kita buat jadi 3 macam integral sesuai dengan batas-batasnya, lalu kita substitusikan nilai f-nya sesuai dengan batas integralnya dari data yang pertama, dan alhasil ya kita akan menghitungnya tengah juga gitu loh, karena kan integral yang batas ini sama yang pi per 2 sampai pi ini kan 0 gitu. Jadi kita hanya perlu hitungnya tengah ya, 0 sampai pi per 2. Kita integralkan seperti biasa. Nah, ternyata dapat kan cos min cos nx per n, kita masukin pi per 2, kita masukin 0, dapatnya cos pi per 2n dikurang 1 karena cos 0 kan 1 gitu. Nah, ini n-nya saya keluarkan biar lebih gampang untuk mempermudah perhitungan nantinya. Nah, terus pi-nya juga minusnya juga saya keluarkan untuk mempermudah perhitungan nanti gitu. Nah, terus kita coba lagi pakai cara yang tadi, yang kita masukin n-nya berapa karena untuk melihat apakah di sini ada pola atau tidak. Nah, berarti kita masukin n-nya ketika n-nya 1 berarti B1 min 1/Pi 0 dikurang 1 berarti hasilnya 1/Pi, lalu n2 B2 sama dengan ketika n-nya kita masukin 2 jadinya min setengah Pi, min 1 jadinya 2/2Pi. Nah, N3 B3 min 1/3 Pi 0 dikurang 1 1/3 Pi jadinya kan. Nah, di sini berarti ada pola ketika dia kelipatan 4, ketika kita masukin n-nya 4 B4 berarti kan min 1/Pi 1 min 1 0. Nah, berarti ketika kita masukkan n-nya 4 atau kelipatan 4, maka nanti hasilnya si BN ini bakal bernilai 0 gitu. Lalu juga perlu diperhatikan untuk bilangan genap, nanti perlu dihitung kembali untuk memastikan. Tapi kalau misalnya N13 berarti untuk yang ganjil itu polanya sama 1/NP, sama seperti tadi si yang A ini gitu. Nah, kita udah dapat AN BN sama A0 AN BN-nya, kita masukin ke rumus. Ini kan ada A0 A1 nih. A1-nya A0 kita masukin setengah tadi kan. N-nya ini kita masukin ketika N1 ya tadi 1/Pi. Nih 1/Pi 0, 1/3 Pi 0, 1/5 Pi dan seterusnya. Lalu untuk BN-nya kita masukkan juga 1/Pi, terus 2/2 Pi. Nih yang ini tuh 1, terus nih kita masukkan jadi 1/3 Pi 0, 1/5 Pi dan seterusnya. Maka akan didapat fx dengan 1/4 ditambah 1/Pi, 1/Pi-nya saya keluarkan, cos x min per 1 dikurang cos 2x per 3 plus cos x 5x per 5 ditambah dan seterusnya, sama seperti yang BN nya juga 1/Pi sin x per 1 ditambah 2 sin 2x per 2 tambah sin 3 per 3 dan seterusnya. Dan jawaban ini cocok plus dicocokkan dengan jawaban yang tertera di soal. Lalu selanjutnya kita ke Laplace transform. Nah, untuk Laplace transform saya mendapat nomor 3 kebetulan, lalu dengan soal Y double aksen ditambah 4Y aksen ditambah 4Y sama dengan E pangkat min 2T, dengan Y0 itu 0, Y aksen 0 itu 4 gitu. Nah, berarti sekarang kita kerjakan yang kiri kan general form sama yang kanan partial form kan, kalau misalnya kita tinjau dari ODE kemarin. Berarti tapi sekarang kita pakai Laplace transform, dimana Y aksen itu P kuadrat Y min P Y0 dikurang Y aksen 0 ditambah P ditambah 4. Nah, karena 4 ini kan Y aksen ya, kita substitusi Y aksennya PY dikurang Y0 ditambah, nah Y-nya ini biar kita beda, kita ganti aja jadi Y besar gitu. Nah, si E min 2T ini nanti kita akan ubah dengan, kita harus sesuaikan dengan table Laplace transform, dimana table ini nanti sangat berguna. Nah, kebetulan si yang E pangkat min 2T ini sama dengan yang L2 E di pangkat min AT gitu kan. Nah, berarti bisa saya tuliskan kembali sebagai 1/P plus A gitu. Berarti A-nya itu ya 2 karena kan di depan T itunya dia 2 gitu. Maka selanjutnya saya ubah sisa yang tadi, yang E min 2T ini jadi 1/P plus 2 karena A-nya 2 kan tadi. Lalu si yang P kuadrat Y min P. Nah, saya substitusikan nih nilai Y0 nya sama Y aksen 0 nya. Ya, saya masukkan 0, yang ini saya masukkan 4 gitu. P dikali 0, 0,
Habis itu 4 PY dikurang 0 kan, di sini cuman Y doang gitu kan. Y aksen. Sorry, di sini deh. Y min Y 0 nih. 0 ditambah 4Y. Terus ya udah berarti sisa P kuadrat min 4 plus 4 PY ditambah 4Y sama dengan 1 per P plus 2. Nah 4 nya saya pindah ruaskan, yang ini saya keluarkan Y nya jadi P kuadrat plus 4P plus 4. Yes, sama dengan 1 per P plus 2 ditambah 4. Nah 4 nya saya samakan penyebut, jadi satu aja, 4P plus 9 per P plus 2. Nah dari sini ini kan bentuknya sama seperti P plus 2 kuadrat kan. Nah ini bisa kita kali silang ke sini. Jadinya Y sama dengan 4P plus 9 P plus 3 pangkat 3. Nah sorry ini harusnya P plus 2 sorry maaf, 4P plus 2 P plus 2 pangkat 3 maksudnya. Nah dari sini kita bisa inverse transformkan dengan menggunakan rumus-rumus yang ada di sini. Nanti kita inverse transformkan, maka nanti kita akan mendapat E pangkat min 2T dikali 4T ditambah E pangkat min 2T dikali T kuadrat per 2. Oke, sekian dari penjelasan yang saya berikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.